Jadi saya mau cerita nih ya tentang latar belakang kenapa sih dulu itu akhirnya saya memutuskan untuk jadi pengajar online, dan alhamdulillah keputusan itu saya ambil ya gitu. Karena ternyata sampai saat ini itu seperti menemukan harta karun yang sebelumnya nggak kelihatan ya, nggak kebayang, dan ternyata luar biasa banget gitu. Jadi gini, saya itu secara personality itu memang suka ngajar. Ya, jadi dari waktu kecil suka ngajar, SMP, SMA, suka ngajarin anak SMP, jadi ada kelas gitu. Bahkan ketika kuliah pun di tempat saya itu dijadikan base camp untuk tempat pembelajaran. Ya, jadi teman-teman kuliah, saya kuliahnya waktu itu psikologi, dan bukan teman-teman seangkatan aja yang datang gitu untuk belajar. Bahkan yang menarik adalah bukan hanya angkatan saya aja gitu yang datang untuk belajar, tapi juga adik kelas. Bahkan kakak kelas pun banyak yang datang untuk belajar dan mengajar. Jadi sharing-sharing ilmu ya gitu. Nah, saya sambil ikut kan gitu mempelajari, seru ya gitu. Dan disitulah proses saya belajar bagaimana cara mengajar yang efektif. Ya, ada teman-teman yang kalau ngajar tuh seru gitu dan kita tuh cepat masuk. Ada yang ngajar berulang kali kok nggak masuk. Nah, kemudian saya ingat juga waktu itu dari S1 ya sampai S2 ya, kuliah S2 itu tuh ke kampus, ke kelas, saya tuh suka merekam dosen. Jadi minta izin dulu ya gitu. Dulu belum ada handphone ya gitu. Dulu masih pakai handycam gitu. Izin gitu. Pak dosen gitu ya, Bu dosen, boleh ya izin ya kami rekam pakai handycam gitu. Kemudian setelah itu ya udah di edit-edit ya gitu. Dulu masih tidak secanggih sekarang, tapi hasilnya akhirnya bagus. Kuliah S2 pun sama demikian, bahkan saya sama teman-teman tuh ngebikin materi pembelajaran. Tujuannya apa? Waktu itu mikirnya adalah supaya ketika nanti ada adik kelas itu tuh ya udah nih panduan-panduannya udah kita siapin videonya gitu. Nah, singkat cerita ya, akhirnya saya selesai kuliah S2 ya, saya itu kan seneng juga sama grafologi tuh. Saya belajar grafologi dan lulus alhamdulillah waktu itu ya di 2012 tuh dengan lulusan. Jadi grafologi saya ambil dari Kharos International School of Writing Analysis internasional ya gitu. Dan lulusnya tuh alhamdulillah bagus gitu. Jadi dapat lulusan terbaik di dunia pada saat itu. Mungkin karena pendirinya tahu bahwa selain saya nilainya bagus dan suka ngajar, jadi saya tuh diangkat menjadi perwakilan di Indonesia ya 2012. Afif, kamu ngajar ya di Indonesia gitu. Oh oke, siap, dengan senang hati. Kemudian berkembang ya di tahun berikutnya 2013 tuh diangkat menjadi se-Asia. Ya, saya mulai ke Hong Kong, ke Malaysia, ke Singapura dan sebagainya. Kemudian ke Jerman juga ya gitu, ketemu sama pendirinya. Dan di 2014 itu diangkat lagi untuk menjadi internasional. Jadi mulai tuh ya mengajar secara internasional. Nah, di Indonesia berkembang banget. Berkembang banget dan seneng ya, di satu sisi pada saat itu senang ya. Jadi 2014 2015 itu tuh bisa dibilang setiap bulan tuh kesana kesini ya, naik pesawat tuh udah bisa dibilang hampir setiap minggu. Nanti ke Malang ya, nanti udah gitu ke Medan, udah gitu ke Surabaya ya, nanti kemana untuk ngajar. Pada saat itu ya, kebayangkan gitu, wah asik nih gitu kan, kemana-mana jalan-jalan seolah-olah gratis dibayarin kan gitu, ngajar terus gitu. Tapi menemukan satu titik di mana kepikiran, ini kalau saya seperti ini terus ya, mau sampai kapan? Waktu saya tuh benar-benar habis di luar. Pulang sebentar ya, sehari, besoknya udah pergi lagi ya. Sementara di situ saya tuh udah ada anak ya, kemudian udah gitu ya ada istri juga kan gitu. Jadi wah, ditinggal-tinggal terus tuh kayaknya nggak oke. Mikir, kalau seperti ini apa yang perlu saya lakukan supaya bisa menghemat ya gitu. Akhirnya mulai tuh ya di 2017 saya coba cari ya aplikasi-aplikasi yang bisa sayanya di Bandung ya, di rumah, tapi siswanya tuh bisa dari seluruh Indonesia atau seluruh dunia. Akhirnya belajar saya bagaimana caranya webinar ya gitu. Dulu nggak banyak tuh yang ngerti ya, jadi nggak banyak yang tahu webinar itu apa. Kemudian saya edukasi, yuk kita belajarnya menggunakan, waktu itu Zoom tuh baru banget ya gitu. Jadi banyak yang tidak tahu ya gitu. Saya ajarkan, saya edukasi kayak gitu. Kemudian yuk live, misalnya lewat YouTube live dan sebagainya. Ternyata itu dampaknya bagus, positif ya gitu. Jadi bisa menjangkau, ada yang dari Papua, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari mana-mana. Tapi masalahnya adalah belum banyak orang yang terbiasa untuk belajar online.
Wah, nggak mudah tuh, ya gitu. Waduh, ini banyak yang alasan, wah nggak enak, enakan live langsung, bisa ketemu gitu. Iya sih, masuk akal. Tapi ini adalah pembelajaran masa depan loh, gitu. Dan juga di sisi kaminya pun, kalau mau scale up, leverage gitu ya ini salah satunya. Akhirnya coba kita pelajarin, kemudian mulai masuk ke tentang merekam. Jadi ya udah, karena ngajarnya materi itu banyak yang materinya itu saja, ya nanti minggu depan ngajarnya itu lagi, bulan depan ngajarnya itu lagi. Jadi coba dibikin kursus online. Saya coba belajar bagaimana cara ngerekam, ya bagaimana hosting, ya masukin videonya di-upload, bagaimana membership. Dan ternyata ada pasarnya. Ya, yang dulu itu dapat feedbacknya kan ya 50-50 ya, ada yang seneng bisa belajar tanpa harus ongkos dan sebagainya, jadi enak. Ada juga yang negatif, maksudnya tuh wah nggak enak ini apa dan sebagainya. Nah ketika udah dibikin video online, ternyata ada pasar yang memang seneng itu belajarnya online. Ini sebelum COVID dulu ya, gitu. Jadi wih, alhamdulillah nih gitu, semangat lah di situ akhirnya, ya gitu. Oke, coba ya gitu, tapi masih trial dan error. Sampai akhirnya di 2020 itu terjadi bencana pandemi COVID. Nah, pada saat itu memang di satu sisi mungkin yang banyak yang wah yang ini musibah dan sebagainya, pekerjaan tutup ya apa dan sebagainya. Tapi di sisi lain, di sisi mengajar online ini malah kayak rezeki. Kenapa? Karena orang-orang yang tadinya itu nggak nerima untuk belajar online ya gitu, mau nggak mau kan dipaksa tuh ya gitu. Bahkan yang SD pun ya gitu belajar harus online, yang kantor pun harus online. Zoom tuh udah menjadi makanan sehari-hari ya gitu, udah menjadi populer banget gitu. Itu benar-benar berkah banget ya. Jadi orang sayanya udah siap duluan dan tek ya gitu, kayak semesta mendukung gitu kan. Orang-orang tuh mau nggak mau harus Zoom. Baru di situ akhirnya saya optimalkan ya gitu. Saya coba nih ya gitu, ini belajar dengan Zoom dan itu ternyata luar biasa ya, alhamdulillah wa syukurlah tuh berkembang pesat banget. Nah saya coba, waktu itu kan belajar materinya materi-materi grafologi. Itu saya coba bikin materi, saya coba launching ya gitu, saya coba yuk ini saya buka materi kursus grafologi online. Nah waktu itu saya bikin materi kursus online ya tentang grafologi, namanya suplemen grafologi. Awalnya tuh ya saya mikir ada 10 yang daftar aja udah lumayan lah, alhamdulillah gitu ya. Harganya saya jual kalau normalnya 6,7 juta ya gitu. Tapi untuk launching saya coba deh tes dulu 875.000 ya gitu. Kemudian dalam waktu 3 hari udah gitu naik ya 1.750.000, udah gitu naik 3,5 juta gitu. Nah, ternyata ya, yang awalnya saya itu menduga 10 orang ya atau paling banyak 20 orang aja tuh udah wow banget, itu dalam waktu 1 minggu itu yang daftar hampir 150 orang. Dan dalam 2 minggu ya, jadi dalam 1 bulan tuh kurang lebih tuh 200 orang yang daftar. Itu benar-benar membuat saya tuh kagetnya luar biasa. Wow, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. Banyak banget, ya kan gitu. Yang awalnya saya kira 50-50, nggak taunya tuh banyak banget yang daftar, dan itu tidak ada offline, online saja. Ya, hampir 200 orang. Otomatis ya, alhamdulillah kan ratusan juta langsung masuk gitu dalam waktu berapa hari gitu. Nah, di situ saya buka mata. Kemudian saya mikir, bentar. Jangan-jangan ini banyak karena selama ini saya ngajarnya grafologi. Jadi orang-orang taunya saya itu ngajar grafologi, udah banyak database, jadi gampang jualnya. Saya coba bikin lagi. Coba deh. Saya coba bikin apa yang saya lakukan itu ya gitu, jadi membuat kursus online ya, membership dan sebagainya. Kemudian itu saya jadikan materi, namanya membuat kursusonline.com ya gitu. Saya coba bikin dan itu database-nya dari nol ya, benar-benar dari nol. Saya coba ya, lakukan apa yang saya lakukan sebelumnya, bikin susun outline materinya ya sambil ngumpulin database. Saya nanti insya Allah dalam waktu dekat akan bikin panduan bagaimana membuat kursus online ya. Bahkan waktu itu tuh dua bulan kalau nggak salah, saya bikin membershipnya, saya bikin e-booknya ya gitu, untuk lead magnetnya ya, untuk kumpulin database, sama bikin materi videonya ya, saya bikin. Ternyata ya, mulai dari nol database aja, kalau ini relatif terjangkau ya, waktu itu tuh 400 ribuan ya, pas launching tuh 350 ribuan, itu dalam waktu 1 bulan tuh itu hampir berapa ratus siswa, saya lupa tuh ya gitu. Pokoknya dapatnya tuh hampir
50 atau 60 juta ya dalam waktu launching 1 mingguan gitu. Wow, itu kan wah keren banget nih gitu. Pengujian kedua berhasil ya. Dan enaknya online tuh sekali bikin, udah itu bikinnya tahun 2020 sampai sekarang tuh masih terus-terusan, alhamdulillah. Jalan-jalan ya, ada penjualan gitu, udah satu produknya itu udah MM-an, alhamdulillah syukurillah gitu. Kemudian saya coba bikin lagi. Ilmu apa lagi ya yang mau saya sharing ya. Nah, saya kan latar belakangnya psikologi. Kemudian ya udah saya coba bikin materi tentang psikologi bisnis. Nah, itu ada di psikologibisnis.com. Jadi tips dan trik psikologi yang bisa membantu meningkatkan penjualan. Saya buka lagi materi-materi waktu kuliah gitu. Ya, saya coba pelajarin di luar sana, kumpulkan. Kemudian saya coba bikin dengan penyampaian ala saya. Ya gitu. Jadi, penelitian dari sini seperti apa, ini seperti apa gitu. Dari experience seperti apa. Saya coba bikin, ya waktu itu 2021 pun sama alhamdulillah. Ya gitu. Saya waktu itu launchingnya dibikin 2 kali. Ya, jadi ada soft launching. Itu aja dapatnya hampir 40 jutaan. Ya gitu. Cuman dalam waktu 2 minggu. Dan di 2 bulan berikutnya launching itu juga sama tuh, hampir 40 atau 50 jutaan gitu. Dan itu kan wow ya gitu, yang tadinya tuh nggak keduga banget, karena apalagi gini, dulu saya sempat kerja di Jakarta, ya sempat kerja setahun, secara gaji ya ada sih ya pas-pasan gitu, tapi dorongan saya untuk ngajar tuh tidak terpenuhi ya di perusahaan itu gitu. Jadi hanya psikotes gitu ya, psikologi, konseling gitu. Sementara ngajarnya tuh nggak explode gitu, nggak terbuka. Nah, dengan seperti ini wah udah tuh kebuka banget ya kan gitu bisa. Nah, sejak saat itu akhirnya mulai saya coba beralih ya gitu, fokusin kembali ke MKO-nya, ke membuatkursusonline.com. Saya mulai kasih tahu ke publik sebanyak mungkin, teman-teman, terutama pengajar, terutama praktisi, ya trainer, yuk coba jadikan kursus Anda jadi online ya, apalagi waktu itu pandemi, ya kan gitu. Mulai tuh banyak kayak gitu, bahkan sekelas artis pun ya akhirnya datang ke kantor kami ya gitu, datang ke sini, ya kami bimbing ya private gitu, kami bikinkan apa dan sebagainya. Kemudian banyak banget ya trainer apa yang ini. Nah, sampai saat ini tuh udah ribuan yang daftar, dan alhamdulillah tidak semua berhasil gitu, karena banyak yang di tengah jalan akhirnya menghilang atau apa, tapi cukup banyak juga yang berhasil dan akhirnya bisa mendapatkan passive income dari situ ya. Ya passive income itu bukan berarti tiba-tiba datang terus ya, ada sih ya effortnya, kayak misalnya tetap mempromosikan ya, tetap nih saya ada loh gitu materi ini, tapi itu aja tuh lumayan. Nah, dengan adanya saya bikin kursus online ya, akhirnya saya berpikir ya gitu, memutuskan bahwa ya sudah, kedepannya saya coba deh ya memaksimalkan online. Sekali bikin rekaman, jual. Sekali bikin rekaman, jual. Sekali bikin rekaman, jual. Dan kalau ditanya, ya ada yang nanya, Kang Afif, dulu kan saya sempat ya gitu ngelamar jadi dosen, ya bahkan ada juga universitas yang minta saya untuk ngajar ya gitu. Nanti langsung dapat beasiswa ke luar negeri ya 3 tahun, udah gitu nanti terikat ya, diikat kontrak. Dulu tuh pengen banget ya gitu, tapi kalau sekarang ada tawaran itu, saya akan mikir-mikir lagi, kayaknya enggak deh gitu. Lebih baik saya seperti ini ya gitu, ngajar online. Dan alhamdulillahnya ternyata dari perusahaan-perusahaan dari universitas-universitas di luar sana ya, bahkan sekelas kayak Unpad ya, Telkom University, bahkan ITB gitu ngundang ya untuk mengajarkan tentang ini ya gitu, termasuk ya bagaimana sih membuat kursus online, bagaimana supaya mereka tuh bisa, lulusan-lulusannya tuh tidak hanya menjadi praktisi saja, tapi bisa menularkan ilmu-ilmunya ke orang lain gitu. Nah, itu mungkin sedikit cerita dari saya ya tentang bagaimana buat kursus online. Nah, jadi ini ya mungkin bagus nih pertanyaannya ya, apa saran ya gitu untuk orang-orang luar sana yang ingin seperti saya gitu ya, siapa tahu ada yang ingin juga nih ya pengen ikut kayak Kang Afif gitu. Nah, kalau saran dari saya gini, yang pertama adalah mindset ya. Jadi di luar sana tuh banyak orang yang butuh ilmu yang Anda miliki, apapun itu ya. Anda ngerti tentang pijat, banyak di luar sana yang butuh ilmu tentang pijat. Anda ngerti tentang cara nyukur, di luar sana tuh banyak yang butuh itu. Anda ngerti tentang pajak, banyak orang yang butuh tentang itu ya. Tentang apapun itu banyak. Digital marketing, cara menjual, cara ini apa dan sebagainya. Nah,
Andanya bisa jadi punya ilmu, di luar sana ada yang butuh. Tinggal bagaimana jembatan dari Anda ke mereka. Nah, untuk ini memang perlu effort, perlu ilmu, ya. Dan kebetulan kalau Anda mencari gimana sih, di mana belajarnya, dari yang saya survei, ya, tempat pembelajaran membuat kursus online terlengkap, tersistematis, dan dengan support yang terkeren ya di Indonesia itu adanya di, ya alhamdulillah wa syukurlah ya gitu, itu di kami ya gitu, di Kang Afif Institute atau membuatkursusonline.com. Jadi kalau misalnya Anda ada yang kepikiran ingin bisa ya gitu menjadikan ilmunya menjadi sumber pendapatan, saran saya sedari dini ikutan membuatkursusonline.com. Bahkan ada yang tantangan 30 harinya, dan itu banyak yang berhasil. Dalam 30 hari mulai dari nol ya, itu akhirnya bikin materinya, bikin deskripsinya, bikin websitenya, ya, yang tadinya nggak ngerti sama sekali tentang website, bisa. Bahkan bukan websitenya saja, membershipnya. Membership itu jadi hanya orang yang sudah bayar, yang sudah transfer, yang klik otomatis bisa kebuka aksesnya. Kalau orang yang belum daftar, ya nggak bisa. Nah, itu tuh kan enak tuh kalau udah otomatis ya. LMS-nya, ya Learning Management System-nya, sampai ke cara menjual dan sebagainya, itu dalam 30 hari itu bisa. Terus juga mock-up-nya jadi bagus nanti, kursusnya ya, cara ngejualnya tuh enakan banget. Nah, itu diajarin. Nah, memang kalau untuk yang seperti ini biasanya premium, ya biasanya kami suka ngajarnya tuh yang 30 hari itu ya sekitar 2-3 jutaan gitu. Tapi suka ada promo ya, promo yang nggak setiap saat ya gitu. Tapi Anda cek saja, siapa tahu saat Anda ngecek ini itu sedang ada promonya. Anda kunjungi di membuatkursusonline.com /30 DC 30 days challenge ya gitu Om. Nah, mungkin itu ya saran dari saya, dan semoga lancar, diperlancar semuanya, semoga juga bisa menjadi amal jariah nanti ya teman-teman semua ya gitu yang ingin membuat kursus online, dan semoga cita-citanya tercapai, bisa jadi bisa punya freedom time. Oke, mungkin sampai situ ya. Oke, terima kasih banyak kayak gitu, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sukses selalu. Bye bye.